Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa akan membahas tentang hasil rangkuman pembelajaran evaluasi. Nah, di sini ada pengelolaan hasil belajar, terus penilaian hasil belajar, dan 3 bentuk-bentuk evaluasi dan antar hubungannya, serta kriteria ketuntasan minimal. Nah, yang pertama ada prosedur evaluasi pembelajaran PAUD. Secara formal dan terstruktur, tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran atau pretentuisi PAUD sebaiknya melalui prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan tujuan, kedua menentukan desain evaluasi, yang ketiga pengembangan instrumen evaluasi, yang keempat pengumpulan informasi atau data, yang kelima analisis dan interpretasi, dan yang keenam adalah tindak lanjut. Kemudian adapun tujuan evaluasi yaitu menilai ketercapaian tujuan. Fungsinya yaitu sebagai bahan untuk menentukan kriteria belajar dan kecocokan media dan metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran, dan tentunya dengan memperhatikan kebutuhan setiap tahap perkembangannya. Nah, kemudian yang kedua adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar, seorang guru merencanakan penilaian hasil belajar anak usia dini dengan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu. Langkah pertama, guru menyiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan tema-tema. Kemudian dari kegiatan pembelajaran itulah guru merencanakan penilaian hasil belajar anak dengan menentukan aspek apa yang akan dinilai pada anak dan menyesuaikannya terlebih dahulu dengan kemampuan anak. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat penilaian sebagai pedoman bagi guru dalam melakukan penilaian. Kemudian menentukan kriteria penilaian. Setelah alat dan kriteria penilaian telah ditetapkan, selanjutnya adalah mengumpulkan data dan alat penilaian yang telah disiapkan. Kemudian langkah terakhir adalah menentukan nilai. Menentukan nilai adalah suatu kegiatan membandingkan antara data yang telah diperoleh dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun data perilaku. Data yang berkaitan dengan perilaku anak selama diamati dapat didokumentasikan dalam berbagai bentuk seperti 1. Anecdotal record atau catatan anekdot, dan yang kedua ada running record atau catatan berkesinambungan. Yang ketiga, team sampling record. Yang keempat, event sampling record, dan yang kelima, rating scale, dan yang keenam adalah checklist. Kemudian yang ketiga ada bentuk-bentuk evaluasi dan antar hubungannya. Dalam evaluasi anak usia dini terdapat berbagai bentuk yang tiap bentuknya memiliki tujuan khusus seperti sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi jangka pendek adalah melakukan evaluasi terhadap suatu aspek secara kebetulan bersifat segera dan mendesak. Misalnya, dalam proses kegiatan belajar anak bisa berupa anak tidak mau menyelesaikan tugasnya, anak suka mengumpul di kelas, dan lain sebagainya. Jadi, evaluasi jangka pendek dilakukan melalui pengamatan kebetulan atau observasi insidental. Sedangkan evaluasi jangka panjang adalah suatu tindak penilaian yang dilakukan dengan cara menyeluruh, terorganisasi, dan berkesinambungan yang meliputi banyak aspek dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi ini dapat dilaksanakan misalnya 1 tahun sekali setiap akhir semester, 2 tahun terakhir, dan seterusnya. Contohnya yaitu untuk memperoleh profil perkembangan anak secara lengkap, baik fisik, mental, kecerdasan, kemajuan, belajar melalui bermain, dan lain-lain. Kemudian ada evaluasi reflektif, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Dalam praktik pembelajaran di TK biasanya digunakan ketiga bentuk evaluasi tersebut. Evaluasi formatif lebih berorientasi pada proses, sedangkan evaluasi sumatif berorientasi pada hasil perencanaan dan pengelolaan program pembelajaran di TK memerlukan
keterpaduan antara evaluasi reflektif, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Nah, yang keempat ada kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. Kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Target ketuntasan belajar secara nasional diharapkan mencapai 75 satuan pendidikan dalam memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional, kemudian ditingkatkan lagi secara bertahap. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama antara guru, peserta didik, dan orang tua wali, sehingga nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Prinsip penetapan KKM. Yang pertama ada penetapan KKM adalah kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara kualitatif. Dan yang kedua ada KKM. Setiap kompetensi dasar merupakan peserta dari indikator pada KD tersebut. KKM. Yang ketiga ada KKM. Mata pelajaran merupakan rata ke semua KKM KD dalam satu semester dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat ada indikator. Adalah acuan pembuatan instrumen penilaian sehingga setiap indikator memerlukan perbedaan nilai KKM. Kemudian ada fungsi KKM. Nah, yang pertama ada acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Kemudian yang kedua ada acuan peserta dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran sekolah. Yang keempat ada kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Terus yang kelima ada target pendidikan dalam mencapai kompetensi setiap mata pelajaran. Secara teknis, prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada satuan pendidikan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam satu tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan dengan memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik atau ITEK. Yang kedua ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas.